Operasi pencarian dan pertolongan atau SAR terhadap korban bencana banjir bandang di Dusun Ambengan, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, resmi ditutup pada hari Kamis 12 Maret 2026. Penutupan dilakukan setelah tim SAR gabungan melaksanakan proses pencarian selama 7 hari sesuai prosedur operasi standar. Dari 4 korban yang dilaporkan hilang, 3 orang berhasil ditemukan, sementara 1 korban lainnya hingga hari ke-7 belum berhasil ditemukan. Ketiga korban yang telah ditemukan masing-masing yakni Dewi Ketut Adi Suarjaya 55 tahun, Komang Suci 44 tahun, dan Kadek Wahyu 12 tahun. Sementara 1 korban lainnya Putu Wini Lestari 17 tahun hingga hari ke-7 masih dinyatakan hilang setelah proses pencarian intensif dilakukan oleh tim gabungan. Meskipun operasi SAR resmi dihentikan, koordinasi dan pemantauan tetap dilakukan apabila muncul informasi baru terkait keberadaan korban. Koordinator Posar Buleleng Kadek Doni Indrawan menjelaskan pencarian telah dilakukan secara maksimal sejak malam pertama kejadian hingga hari ke-7. Tim SAR gabungan melakukan penyisiran di berbagai titik yang dicurigai, termasuk area tumpukan material, aliran sungai, hingga pesisir pantai. Selain itu pencarian juga melibatkan alat berat untuk membuka timbunan material yang diduga menutup lokasi korban. Dan sampai hari ini ke-7. Dan begitu juga kita secara tim SAR gabungan melaksanakan upaya-upaya, begitu juga ada petunjuk-petunjuk arah-arah yang mencurigakan atau apa dari penyisiran yang dampaknya yang kita curigai, kita sudah laksanakan secara upaya-upaya secara kita pencarian. Tentunya juga kita sudah berkolaborasi dan koordinasi dengan pihak terkait dan dibantu juga dengan alat berat. Kita bantu juga tadi yang terakhir kita hari ke-7 ini ada petunjuk kemarin kita sekarang melaksanakan tadi pencarian tersebut. Namun masih nihil untuk pencarian di area sebelah barat dekat ibunya yang ditemukan itu yang sebagai petunjuk. Begitu juga ada aroma yang tidak enak tadi. Kita bongkar semuanya tadi dengan alat berat, namun juga masih nihil. Itu juga dari pesisir maupun dari perairan kita juga sudah meluas ke timur sampai melewati Temukus, sampai juga ke arah ke barat daerah Kaliangat, dan begitu juga upaya-upaya penyisiran kita masih nihil. Namun juga kita sudah menyebarkan informasi dari masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemula di darat maupun pelaksanaan kegiatan di pesisir pantai, begitu juga dengan nelayan atau wisata atau kapal yang melaksanakan kegiatan tersebut. Satu target yang kita cari belum ditemukan, kami menyampaikan informasi tersebut. Ia menambahkan proses pencarian menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Selain kondisi cuaca yang kurang mendukung, tim juga harus menghadapi tumpukan material dan sampah yang terbawa arus banjir bandang. Meski demikian, seluruh unsur tim SAR gabungan tetap berupaya maksimal melakukan pencarian hingga hari terakhir operasi. Sementara itu dari sisi penanganan pasca bencana, pemerintah Kabupaten Buleleng mulai melakukan langkah pemulihan di sejumlah wilayah terdampak. Bidang sumber daya air, Dinas PUPR, Perkim Kabupaten Buleleng bersama pemerintah pusat dan provinsi telah melakukan koordinasi untuk percepatan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat luapan sungai. Perwakilan bidang sumber daya air Dinas PUPR Perkim Buleleng, Putu Yoga Perdana, mengatakan kerusakan paling parah terjadi di wilayah daerah aliran sungai atau DAS, Mendaum, dan DAS, Tampekan. Pemerintah bersama Balai Wilayah Sungai Bali Penida kini melakukan survei serta pembersihan material sebelum dilanjutkan dengan perbaikan infrastruktur yang rusak. Jadi Astungkare hari ini pun kita sedang survei juga Pak, sedang pemulihan juga ya dengan alat berat. Subak juga kita sudah koordinasi tadi, Subak juga sudah turun, jadi intinya kita berkolaborasi Pak, bukan dari Dinas PU saja, dari masyarakat pun sudah banyak sangat membantu, terutama Subak Pak, karena yang terdampak sekali masalah air, terutama di infrastruktur jaringan irigasinya. Nah untuk selanjutnya, untuk bidang yang lain mungkin bidang jalan, bangunan lain, spam terutama juga sudah terdampak, air minum itu sudah lumayan juga terdampak, sudah juga dilaksanakan koordinasi oleh bidang-bidang yang terkait. Camat Banjar Putu Widiawan menyebutkan bencana banjir bandang tersebut berdampak pada sedikitnya 11 desa di wilayah Kecamatan Banjar. Desa Banjar menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak yang paling parah, sementara beberapa desa lain mengalami gangguan terutama pada jaringan air bersih dan infrastruktur pendukung. Pemerintah daerah bersama instansi terkait kini fokus pada tahapan pemulihan pasca bencana. Selain perbaikan infrastruktur sungai dan jaringan irigasi, upaya pembersihan material banjir juga terus dilakukan agar aktivitas
aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Pemerintah juga mengajak masyarakat tetap waspada terhadap potensi bencana, terutama saat kondisi ekstrim masih berpotensi terjadi. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan. Pencarian hari ke-7 hari ini